Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini, kabar kewafatan ulama sering kita dengar dari mulut ke mulut, dari media ke media lainnya, seolah-olah bumi sedang mempersiapkan diri untuk mengakhiri keberadaannya. Orang-orang soleh dipanggil satu persatu dan hanya menyisakan kisah-kisah terbaik mereka di dunia. Nah, berikut ini wafatnya ulama, berakhirnya dunia. Saksikan setelah yang satu ini. Namun sebelum itu, klik subscribe dan gambar lonceng untuk mengetahui video-video menarik berikutnya. Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Keberadaan ulama dan orang-orang soleh menjaga keberlangsungan dunia. Mereka penuntun menuju kebenaran dan pengarah menuju kebaikan. Kehilangan salah satu dari mereka menunjukkan berkurangnya penuntun dan pengarah perihal bagaimana hidup di dunia secara semestinya. Saat ini dunia sudah mengambil hiasan-hiasan yang sangat berharga dan diistirahatkan di alam yang berbeda. Kehilangan mereka menjadi musibah luar biasa yang perlu ditangisi dengan hati ikhlas dan penuh rasa takut. Sebab dengan kewafatan mereka, manusia tidak memiliki orang-orang yang menjadi sandaran untuk mengadukan keluh kesah yang ia alami, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan tatanan keagamaan, sosial, keilmuan, dan lainnya. Kewafatan ulama dan keberlangsungan dunia, ulama dan orang soleh tak ubahnya sebagai penyelamat dari kesalahan dan kerusakan di dunia. Mereka adalah pengemban amanah terberat selama keberadaannya di dunia. Karenanya, tidak heran ketika Allah menjadikan mereka sebagai khalifah untuk mengurus keberlangsungan dan eksistensi dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana sebagai khalifah? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu." Allah berfirman, "Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dalam ayat di atas, secara tegas Allah hendak menciptakan khalifah di muka bumi agar mengurus dunia dan isinya. Allah sangat paham dan tahu akan kebiasaan dan watak manusia seperti apa dan bagaimana jadinya. Karenanya, tujuan inti penciptaan itu adalah agar mereka menjadi orang-orang yang mengurusi dunia secara turun-menurun. Sayyid Tantawi dalam salah satu kitabnya Tafsirul Wasit menegaskan bahwa pertanyaan malaikat kepada Allah bukan bermaksud menentang atau menyangkal dan mengingkari kehendaknya, namun murni ingin menanyakan apa hikmah dari kehendak itu. Karena menurut para malaikat, perbuatan manusia di muka bumi lebih dominan dalam membuat kerusakan dan kesalahan. Sedangkan para malaikat sudah terbiasa melakukan tasbih dan menyucikan asma Allah. Kemudian Allah menjawab, "Yang lebih tahu maslahah dan mafsadahnya hanya Allah semata, bukan lainnya."
Menurut Sayyid Tantowi, penciptaan manusia di muka bumi ini akan menjadi dua bagian. Ada yang hanya melakukan kerusakan dan perpecahan, dan ada juga yang sangat menjaga kebaikan dan perdamaian. Poin yang terakhir inilah yang diperankan oleh orang-orang soleh, hamba-hamba Allah yang bertakwa, para kekasih Allah, orang-orang istimewa di sisinya. Para ulama yang mengamalkan ilmunya dan orang-orang yang mencintai para ulama serta yang mengikuti semua teladannya. Dari penjelasan di atas sangat tampak bahwa para ulama menempati posisi yang sangat inti dalam urusan keberlangsungan dunia. Bahkan hakikatnya merekalah yang menjaga bumi dan isinya. Mereka pula yang merawat dan mempertahankannya. Kehilangan mereka menunjukkan kurangnya kebaikan dalam tatanan hidup yang berlangsung. Tidak hanya itu, keberadaan para ulama merupakan ruh dari keberadaan dunia. Layaknya badan, jika salah satu anggotanya tidak berfungsi karena sakit atau sesamanya, maka kenyamanan badan akan terganggu dan tidak bisa melakukan aktivitas normal sebagaimana biasanya. Hal ini sebagaimana penjelasan ulama ahli tafsir terkemuka Syekh Syihabuddin Mahmud bin Abdullah Al-Husain Al-Alusi. Ketika manusia yang alim berpisah dari dunia atau wafat, maka seolah alam mati, karena ia adalah ruh dunia yang keberadaannya menjadi tiang maknawi bagi langit. Dunia merupakan salah satu anggota dari berbagai anggota alam semesta, di mana manusia yang alim adalah ruhnya. Penjelasan Syekh Al-Alusi ini memberi peringatan kepada umat manusia, khususnya yang beragama Islam, bahwa kehilangan para ulama sangat berdampak besar bagi kehidupan dunia dan berlangsungnya. Kehilangan mereka menyebabkan alam semesta kehilangan ruhnya. Sementara kehilangan ruh niscaya menunjukkan dunia sedang tidak baik-baik saja. Melanjutkan peran ulama yang telah wafat, lantas bagaimana cara mengobati alam semesta yang sedang sakit?